Selamat pagi pemirsa. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong pada Rabu lalu mengeluhkan anggaran konservasi yang sangat minim. Besarnya hanya Rp40.000 per tahun per hektar. Dengan matematika sederhana artinya anggaran konservasi per hari hanya sekitar Rp100. Berdasarkan data KLHK, ada 27 juta area konservasi yang harus dilindungi. Dengan anggaran yang sekecil itu, bisa dibayangkan model konservasi macam apa yang bisa dijalankan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 17 Mei 2024 dengan tema Basa-basi Anggaran Konservasi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Betul-betul sehat? Sehat. Bukan basa-basi ya? Bukan. Harus sehat. Harus sehat. Dan semangat. Yang dibilang sehat, tetap sehat. Yang dibilang ada anggaran konservasi, bukan hanya sekedar ada, begitu harusnya ya? Betul. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Kang Ade, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Untuk hari ini maksud saya. Di harian Anda bisa lihat headline media Indonesia, beban gangguan mental berlipat. Wah, ini sudah sering sebetulnya kita dengar ya, Kang Ade ya. Tapi ketika saya membaca berita ini dan melihat angka-angkanya, saya mulai takut juga nih. Bagaimana nih, Kang Ade? Ya, ini kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Kita mengalami bangsa ini mengalami gangguan mental yang saya kira nilainya cukup signifikan ya. Jadi sekitar 19 juta warga negara Indonesia usia lebih dari 15 tahun ini mengalami gangguan mental. Kemudian juga angka-angka bunuh diri juga semakin meningkat. Jadi pada 2023 berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, jumlahnya ada 971 dan ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini menandakan bahwa perlu ada upaya yang lebih serius lagi dari pemerintah bagaimana menjaga kesehatan mental warga negara Indonesia. Nah, kesehatan mental ini tentu saja faktornya banyak ya, tidak hanya sekedar ekonomi tetapi juga tekanan-tekanan sosial lainnya juga, lapangan kerja dan sebagainya. Ini juga harus dijamin. Nah, tetapi yang paling penting lagi banyak masyarakat Indonesia ini yang belum menyadari pentingnya kesehatan mental. Nah, oleh karena itu perlu ada edukasi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan sampai pada puskesmas. Nah, berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan, hanya baru sekitar 60% ya, puskesmas di Indonesia ini yang menyiapkan pelayanan kesehatan mental ya, seperti untuk konsultasi kejiwaan dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat dari banyaknya fakultas psikologi ya, banyaknya sarjana psikologi Indonesia, ini kan juga ada problem pada distribusinya ya. Bagaimana penyebaran para ahli-ahli ataupun psikolog-psikolog, para sarjana psikologi misalnya, andaikan mereka menyebar ke seluruh Indonesia, ini menurut saya bisa cukup membantu. Termasuk juga ini mungkin ya, Kang ya, kenapa kemudian banyak orang Indonesia yang sudah sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan atau mental, tapi tidak sadar atau bahkan tidak mau mengakui karena ada stigma kan. Begitu ada gangguan kejiwaan, orang-orang di sekitarnya akan bilang, wah hati-hati dia gila. Kata gila ini yang mungkin membuat kemudian masalah gangguan mental ini tidak bisa tertangani dengan baik, Kang. Nah, stigma ini juga saya kira harus dihapus ya, karena orang ketika katakanlah konsultasi ke puskesmas di ruangan konsultasi kejiwaan misalnya, ini kan kadang-kadang orang melihatnya aneh gitu. Ini kenapa nih orang kata ganteng-ganteng kok seperti itu misalnya kayak gitu ya, atau cakep-cakep gimana gitu. Nah, ini menurut saya stigma ini juga harus dihapus. Jadi bagaimana secara bersama-sama, tidak hanya tugas pemerintah sebenarnya, bagaimana kita dalam kehidupan sosial kita bertetangga sama-sama menjaga kondisi kesehatan sosial kita. Jadi kesehatan mental ini kaitannya juga erat dengan bagaimana kohesi sosial itu harus dibangun, kehangatan bertetangga dan sebagainya. Ini penting sekali, harus dijaga supaya kemudian tidak hanya sekedar dongeng ya, bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang guyup katanya. Jangan sampai kemudian itu hanya menjadi catatan sejarah di museum-museum saja. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2 pemirsa, di halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan rancangan undang-undang penyiaran ya, revisinya. Investigasi jadi nyawa jurnalisme. Iya juga sih kalau kemudian dipikir-pikir kemudian media tidak boleh investigasi, televisi tidak bisa,
Ini jadi sangat konyol ya. Bagaimana Kang Ade? Ya, revisi undang-undang penyiaran memang ini revisi yang saya kira ya cukup aneh juga ya. Ya, memang revisi undang-undang penyiaran memang masuk dalam prolegnas ya 2024, artinya memang harus selesai. Tetapi ada beberapa poin di sana yang cukup krusial ya. Di antaranya pasal 56 ayat C. Di situ disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi berita investigasi karena akan mengganggu penyelidikan yang terdampak dari opini publik yang dibangun dari lembaga penyiaran. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu jelas kok jaminan bahwa pers itu boleh menayangkan atau memberitakan materi-materi atau berita-berita yang berdasarkan investigasi karena bagian dari sosial kontrol. Kan fungsi pers ini kan selain informasi, edukasi juga ada fungsi sosial kontrol. Nah, fungsi sosial kontrol inilah yang harusnya antara undang-undang penyiaran dengan undang-undang pers ini seiring sejalan. Jadi ini ada overlapping ya. Kalau kita lihat di undang-undang penyiaran misalnya, sengketa pemberitaan di lembaga penyiaran ini akan diproses di Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara di undang-undang di draftnya pers, maksudnya ya? Iya betul. Sementara di undang-undang pers jelas sengketa pemberitaan dari lembaga yang berbadan hukum, lembaga yang terverifikasi, ini diproses di Dewan Pers. Nah, ini jelas undang-undang revisi undang-undang penyiaran sudah kebablasan itu. Ya, memang kita berharap ya sebetulnya bahwa ini kalau di dalam berita kan dikatakan di bagian akhir ini, Kang Ade, bahwa anggota DPR Komisi 1 disebut-sebut Mutia Hafid. Dulu teman saya siaran di sini di Metro TV itu mengatakan bahwa tidak pernah berniat untuk mengecilkan peran pers katanya. Lalu juga ada anggota Komisi 1 yang lain mengatakan bahwa ini masih akan dibahas bersama-sama. Semoga pembahasan itu bukan sekedar basa-basi juga ya, tapi benar-benar juga mendengarkan aspirasi terutama insan pers, supaya kemudian pers tidak lagi menjadi masuk ke catatan sejarah saja bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi katanya begitu ya Kang Ade ya. Kita tunggu tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya itu dia. Ketika investigasi dihapus nanti. Kalau investigasi tidak boleh, maka kita jadi masuk museum. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum terkait dengan revisi undang-undang. Ini ramai ya, setiap kali revisi ini. Tapi kali ini terkait dengan revisi undang-undang MK, pemirsa. Revisi undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi, ancam eksistensi negara hukum. Maksudnya kalau undang-undang MK itu direvisi dan jadi, Indonesia negara apa nih Kang Ade kalau begini? Ya, revisi undang-undang MK ini adalah salah satu dari beberapa undang-undang yang simsalabim ya. Simsalabim karena tidak masuk dalam prolegnas pada 2024. Oh, nggak masuk prolegnas? Tidak masuk prolegnas. Termasuk juga undang-undang Kementerian Negara dari 34 menjadi diubah menjadi 40 juga ini tidak masuk dalam undang-undang dalam prolegnas ya, program legislasi nasional yang ditetapkan ada sekian legislasi yang diprioritaskan. Nah, dua undang-undang ini tidak ada. Nah, termasuk di undang-undang MK yang akan direvisi ini juga tidak masuk pada prolegnas. Salah satu poin yang krusial pada revisi undang-undang MK ini juga bersinggungan dengan kemerdekaan hakim. Ketika hakim merasa tidak merdeka, ketika hakim tidak merasa bebas untuk mengambil keputusan, ini maka menurut saya kegagalan sebagai sebuah negara hukum ya. Negara kita negara Rechtsstaat. Nah, salah satu jaminannya ada kepastian hukum, kemudian juga ada kemerdekaan hakim. Ini harus dijaga. Kita punya undang-undang kehakiman. Hakim itu harus merdeka gitu loh. Berdasarkan fakta hukum, berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keyakinan hakim. Jadi hakim harus merdeka. Nah, tetapi di undang-undang MK ini jelas bahwa masa jabatan masa jabatan hakim MK 10 tahun yang sebelumnya habis karena berdasarkan masa jabatan habis dan sebagainya. Tetapi ada poin yang krusial. Ini akan dievaluasi 5 tahun sekali. Akan dievaluasi, betul. Nah, jadi evaluasi ini bisa datang dari DPR, bisa datang dari MA, bisa datang dari Presiden. Nah, ini masalahnya kan kalau misalnya katakanlah ketika undang-undang ini merugikan, kemudian juga hakim ini dissenting opinion terus nih, terhadap produk-produk legislasi DPR, bisa saja nanti DPR akan memecatnya gitu. Di-recall. Nah, ini sudah kejadian juga, DPR melakukan itu. Sudah ada ya satu orang. Nah, ini kan berbahaya gitu loh. Okay. Jadi hakim itu ada hakim konstitusi dan hakim-hakim yang lainnya. Ini basis dari pengambilan keputusannya karena keyakinannya berdasarkan fakta persidangan, juga karena bagian dari bagaimana komitmen dia kepada Tuhan gitu kan. Kan hakim itu disebut juga wakil Tuhan di muka bumi. Betul.
Jadi Baik. tanggung jawab dia ke Tuhan. Kepada Tuhan, bukan kepada para pengusul Bukan kepada para yang pengusul. memasukkan dirinya ke dalam MK ya. Iya. Oke, kita harapkan bahwa pembahasan undang-undang MK ini benar-benar serius untuk bangsa, supaya kemudian kita tetap mengatakan bahwa Indonesia negara hukum ya Kang Iya, Ade ya. betul. Bukan basa-basi ya. Harus dijaga negara hukum. Karena ada teman saya yang sudah bertanya-tanya Dan sebenarnya. yang paling penting lagi ketika revisi-revisi ini berjalan, ini harus melibatkan partisipasi publik. Harus ada Meaningful participation. diskusi Oke. publik yang luas. Yeah. Ini juga aneh juga bagaimana tim ahli bekerja sendirian gitu loh. Harusnya mengundang para mantan hakim, mengundang dan sebagainya, kalangan akademisi misalnya. Yeah. Jadi ada diskusi publik di situ. Kita harapkan yang disampaikan Kang Ade itu dilakukan, supaya kemudian Indonesia sungguh-sungguh negara hukum, bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Karena ada yang bilang, loh sekarang kita udah negara kekuasaan loh Leo, katanya. Ada teman saya mengatakan itu. Tapi kita tinggalkan itu, Kang Ade dan pemirsa. Kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul Basa-basi Anggaran Konservasi. Saya miris loh melihat, ini kan angkanya Rp100 untuk mengembalikan kondisi hutan konservasi, begitu ya sederhananya Kang Ade ya, per hari. Rp100 sekarang mau naik angkot saja sudah nggak bisa. Udah nggak bisa Rp100. Ini kok bisa begini sih? Bagaimana Kang Ade? Nah inilah masalah dari politik anggaran kita. Ini membuktikan bahwa masalah lingkungan terabaikan. Oke. Yang seharusnya lingkungan ini menjadi landasan ya, bagaimana kita menjadi sebuah negara yang sejahtera, menjadi negara yang makmur. Nah dari politik anggaran yang lemah sekali seperti ini sebenarnya soal anggaran ini sudah diajukan ya sejak 2012 misalnya. Itu dianggarkan setidaknya minimal itu 450 ribu ya per tahun per hektar ya. Jangan 40 ribu per tahun per hektar ini menurut saya sih di luar akal sehat ya. Per tahun per hektar, 1 hektar itu 10.000 meter persegi ya. Iya betul. Supaya kemudian kita sama-sama tahu 10.000 meter persegi. Jalan kaki 1 hektar saja pegal begitu ya. Iya. Tapi hanya 40.000. Nah, karena begini sangat penting sekali, ini kan ada sekitar 27 juta hutan konservasi yang harus dijaga oleh KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena hutan konservasi ini adalah benteng ya, benteng pertahanan dari keanekaragaman hayati, baik flora ataupun fauna yang harus dijaga. Nah, keterbatasan dari anggaran ini kan ibarat perang ini kan peluru ya. Jadi kalau pelurunya beberapa biji saja, beberapa gelintir ini tidak mungkin juga bisa melumpuhkan lawan misalnya. Nah, peluru inilah yang peluru ini adalah anggaran ya. Jadi anggaran setidaknya kalau misalnya tidak optimum anggaran konservasi, tapi masuk akal lah harusnya. Jadi jangkauan yang bentangan yang sangat luas 27 juta hektar hutan konservasi ini kan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Masalahnya kan kembali lagi kita diperhadapkan dengan masalah klasik bangsa kita Kang Ade, bahwa kebutuhan bangsa ini besar sekali, tapi uangnya yang dimiliki bangsa Indonesia itu sedikit, sehingga nanti harus ada prioritas. Yang diprioritaskan kan terutama makanan ya, bagaimana beras tersedia di piringnya rakyat Indonesia. Kalau perlu impor kan butuh uang nggak sedikit. Ya sudah, akhirnya anggaran konservasi ini di nomor terakhirkan mungkin. Tapi itu akan kita bahas Kang Ade dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 17 Mei 2024, basa-basi anggaran konservasi. Basa-basi anggaran konservasi. Target fantastis, realisasi membuat miris. Lagi dan lagi, begitulah nasib banyak kebijakan di Republik ini, termasuk kebijakan konservasi yang kini kembali mencuat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, Rabu 15 Mei lalu mengeluhkan anggaran konservasi yang sangat minim. Besarnya cuma Rp40.000 per tahun per hektar. Dengan matematika sederhana, artinya anggaran konservasi per hari hanya sekitar Rp100.
Berdasarkan data KLHK, ada 27 juta area konservasi yang harus dilindungi. Dengan anggaran sekecil itu, bisa dibayangkan model konservasi macam apa yang bisa dijalankan. Tidak perlu sulit mencari jawaban, karena memang susah menemukan konservasi yang dijalankan. Kalaupun ada laporan program konservasi yang berjalan, bahkan berhasil, itu hanya mencakup sedikit sekali wilayah. Lebih menyedihkan lagi karena keluhan Aloe Dohong sebenarnya lagu lama. Sudah sejak 2012, nominal anggaran konservasi sudah dikeluhkan. Sejak lebih dari 1 dekade itu pula, sejumlah pakar lingkungan menyebut anggaran ideal untuk konservasi di Indonesia ialah $50 Amerika atau sekitar Rp450.000 per tahun per hektar jika menggunakan kurs saat itu, sekitar Rp9.000 per US dollar. Urgensi konservasi di tanah air kita memang berlipat-lipat, baik karena laju kerusakan lingkungan yang ada maupun karena target-target fantastis yang dibuat pemerintah sendiri. Berdasarkan Nationally Determined Contribution atau NDC, Indonesia berjanji pada dunia akan menurunkan emisi GRK sampai 29% pada 2030. Target itu bahkan dibuat lebih besar lagi, menjadi 41% dengan dukungan negara-negara lain. Target itu jelas ambisius, karena Indonesia kerap masuk ke 10 besar negara penyumbang emisi dunia. Sektor kehutanan menjadi salah satu penyumbang utama, yakni sebesar 48,5%. Itu karena alih fungsi hutan yang terus terjadi, termasuk untuk perkebunan sawit. Basa-basi konservasi ini harus berubah. Corengnya bukan hanya pada capaian target penurunan emisi, melainkan ancaman bencana lingkungan. Sebab area konservasi seluas 27 juta hektar sangat rentan terdegradasi baik secara alami maupun karena tindak kriminal. Padahal, luasan itu saja sudah terhitung minimal dari luasan sebenarnya yang harus dilindungi. Di sisi lain, masih minimnya anggaran konservasi menunjukkan belum optimalnya, bahkan bisa jadi belum dijalankan berbagai mekanisme pendanaan yang selama ini digembor-gemborkan. Mekanisme pendanaan itu pun sesungguhnya sudah banyak. Berdasarkan PP nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, terdapat 3 bentuk pendanaan proses pemulihan lingkungan, yaitu dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah bantuan konservasi. Sumber pendanaannya selain APBN dan APBD, ada pula dana hibah, pajak, dan retribusi lingkungan hidup. 2 hal terakhir ini yang harus benar-benar digenjot pemerintah. Pajak dan retribusi lingkungan hidup mesti tegas diterapkan pada perusahaan dan daerah-daerah pencemar. Dari situ, pemerintah dapat mendanai orang, kelompok, masyarakat adat hingga Pemda yang selama ini sudah memberikan jasa lingkungan yang besar. Namun kenyataannya lagi-lagi keberpihakan pemerintah lunglai dan malah mengkhianati janjinya sendiri. Insentif fiskal justru dikucurkan pemerintah untuk perusahaan tambang, smelter, dan berbagai sektor sumber emisi lainnya. Pajak karbon yang sudah digadang-gadang sejak 2021 dan mestinya menyasar pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi batu bara pun terus ditunda penerapannya. Terakhir, pemerintah menyebut baru akan menerapkan pada 2026. Selain mendobrak stagnasi persoalan minimnya anggaran, kiranya kita juga mesti mendesak lagi pengesahan rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau KSDAHE untuk segera mengakhiri semua basa-basi konservasi ini. Rancangan undang-undang itu sudah disiapkan sejak 2016, tapi sampai sekarang masih saja layu. Rancangan Undang-Undang KSDAHE harus bisa memastikan pihak pencemar berkontribusi terbesar pada anggaran konservasi. Sejurus dengan itu, anggaran tersebut harus diberikan pada mereka yang selama ini sudah memberi jasa lingkungan. Kita mesti bergerak, bukan mandek. Apalagi mundur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satyawan Pudiatmoko. Pak Satyawan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard. Ya, Pak Satyawan, kita tadi mengetahui bahwa anggaran konservasi itu sangat minim. Kalau editorial menghitungnya kurang lebih ya Pak, itu rupiahnya hanya Rp40.000 per tahun per hektar. Kalau dibagi menjadi per hari itu hanya sekitar kurang lebih Rp100 per 1 hektar per tahun. Artinya Pak, apakah selama ini kemudian konservasi itu jadi hanya sangat minim yang bisa dilakukan atau seperti apa Pak Satyawan? Ya baik Pak Leonard, jadi memang untuk konservasi itu di tingkat global maupun di tingkat nasional memang masih under finance gitu ya. Jadi pendanaannya masih di bawah ideal yang kita butuhkan. Oke. Jadi memang masih ada gap antara kebutuhan real dan pendanaan yang ada. Misalnya di tingkat global kebutuhan konservasi KHT itu sekitar 722 sampai 967 miliar US dollar, tetapi yang tersedia hanya sekitar 124 sampai 143 miliar dolar. Jadi hanya sepertujuh atau sepersepuluh katakanlah begitu dari dana yang ada. Begitu juga di Indonesia, ini dananya masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang kita perlukan untuk melakukan konservasi secara efektif. Kalau tadi Pak angka Rp40.000 per tahun per hektar yang saat ini tersedia, idealnya harusnya sekitar berapa itu Pak Satyawan? Nah memang ada ring ya, ada ring yang sebenarnya di Indonesia mungkin kalau kita hitung lagi, kita akan mengelola kawasan 27 juta hektar. Oke. Lalu dana yang tersedia adalah 1,7 triliun ini untuk tahun 2023 ya. Oke. Jadi dana yang ada ya sekitar mungkin per hektar kalau dihitung kurang dari 40.000 saya kira. Oh, malah ya. Malah lebih kurang dari 40.000 sehingga kalau idealnya harusnya berapa Pak? Kurang lebih Pak? Nah, ya minimum harus 2 kali lipat dari itu karena begini. Dari 1,7 triliun itu 65% itu digunakan untuk dana-dana operasional, misalnya untuk belanja pegawai yang semacam itu, sedangkan dana-dana untuk patroli segala macam hanya 35%. Nah mestinya idealnya itu dana-dana untuk operasional itu lebih banyak, justru 65% atau 70% untuk non operasional, yang untuk patroli, untuk penunjukan kinerja, sedangkan dana untuk pegawai itu hanya 30 sampai 40%. Kira-kira begitu Pak yang ideal. Pak Satyawan, ini pertanyaan terakhir Pak, tapi sangat penting. Kan anggaran kita memang sangat terbatas, bangsa ini banyak yang harus dikerjakan, tapi uangnya sangat sedikit. Kira-kira ada tidak Pak solusi Pak untuk kemudian menambah anggaran konservasi ini supaya kita tidak menjadi bangsa yang basa-basi Pak Satyawan? Iya, betul Pak. Jadi memang ada beberapa inovasi pendanaan konservasi. Yang pertama di Undang-Undang 590 yang akan direvisi, nanti pasal khusus pendanaan konservasi akan ada di situ. Dan sumbernya bisa bermacam-macam. Kalau yang sekarang misalnya ada dana-dana internasional yang bisa kita manfaatkan, dana-dana kerjasama dengan private sektor yang kita juga bisa manfaatkan, dana-dana dari BPDLH juga bisa kita manfaatkan. Jadi dana-dana itu semua nanti akan menambah dana APBN yang sekarang 1,7 triliun itu menjadi lebih besar lagi, sehingga untuk dana kepentingan non operasional bisa tercover atau paling tidak bisa dilaksanakan dan tidak lagi menjadi konservasi yang basa-basi seperti Pak Leonard sampaikan tadi. Pak, ini terakhir sekali nih Pak Satyawan, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa konservasi ini kan tidak langsung
berpengaruh langsung kepada kehidupan kita manusia. Kalau beras itu harus segera ada karena kita makan nasi tiap hari. Makanya kemudian anggaran diprioritaskan ke situ. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang beranggapan konservasi ini jadi prioritas terakhir lah di dalam penganggaran kita, Pak Setiawan? Iya, jadi ya memang konservasi itu sebenarnya ada yang memiliki dampak benefit langsung, ada yang benefit tidak langsung. Yang langsung misalnya di Taman Nasional Halimun Salak misalnya itu menyediakan, atau Gunung Ciremai misalnya, itu menyediakan air yang digunakan di kota-kota sekitarnya. Taman Nasional Gunung Merapi menyediakan air untuk Jogja. Taman Nasional Gunung Merbabu untuk Kabupaten Boyolali, Magelang, dan Semarang dan sekitarnya. Lalu ada juga untuk wisata alam, misalnya Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini kan juga kebutuhan manusia, walaupun kalau air tadi kebutuhan primer, tapi kalau wisata mungkin kebutuhan yang lebih sekunder atau tersier. Itu yang benefit langsung ya. Yang benefit tidak langsungnya tentu banyak sekali yang bisa kita gali, yang bisa kita manfaatkan sekarang maupun yang akan datang. Misalnya untuk pengatur iklim misalnya. Ini Taman Nasional kawasan konservasi ini kan ekosistemnya relatif terjaga dibanding dengan ekosistem yang lain. Baik, jadi untuk sebetulnya iklim, penyerapan karbon stok dan lain sebagainya. Iya. Ini sebetulnya dampaknya tidak langsung, tapi nanti efeknya juga ke manusia juga kalau terjadi perubahan iklim seperti saat ini. Sebetulnya dampaknya langsung, tapi kita suka tidak merasa atau tidak sadar bagaimana konservasi itu berdampak untuk kita. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang diberikan kepada kami, Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Setiawan Pudiatmoko. Terima kasih Pak Setiawan, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Pertanyaannya Kang Ade kan tadi anggaran APBN-nya sangat kecil, sudah ada alternatif solusi. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita biarkan saja APBN hanya sebesar itu, atau maaf, hanya sekecil itu untuk konservasi, atau memang negara ini harusnya punya komitmen lebih di anggaran berikutnya harusnya ditambah? Bagaimana Kang? Ya, harus ada upaya yang lebih serius lagi ya, yang lebih serius. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ada upaya yang bagaimana dari sisi pendanaan ini lebih ada kepastian hukum ya. Oleh karena itu pemerintah berkeinginan berencana untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini adalah tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yang semula sudah sejak 2016 ini digadang-gadang mau direvisi, tampaknya sangat sulit. Dan mudah-mudahan ini kan rancangan undang-undang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ini kan sudah masuk prolegnas. Dan tadi soal soal pendanaan, kemudian juga soal pengawasan dan sebagainya, law enforcement-nya ini akan masuk ke situ. Jadi tidak ada alasan lagi dari pemerintah untuk menaikkan anggaran konservasi lebih besar lagi. Jadi anggaran 40.000 per hektar per tahun per hektar ini sangat tidak masuk akal, dan ini menurut saya di luar akal sehat gitu. Nah, problem lain lagi yang akan kita hadapi adalah kita melihat bahwa pemerintah juga seringkali juga tidak sinkron dalam aspek pembangunan, misalnya aspek bagaimana investasi di beberapa daerah, kemudian atas nama hilirisasi, ini kan juga berdampak pada ekologi, berdampak pada sosial juga, konflik dengan manusia, konflik dengan bagaimana menjadi alam menjadi rusak. Ini kan juga terlihat bahwa harmonisasi di kalangan pemerintah juga tidak padu gitu, seperti itu. Nah, jadi saya kira mesti ada upaya yang lebih terpadu lagi, bagaimana kesadaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menaikkan anggaran konservasi lebih besar lagi. Karena masa depan Indonesia ini adalah ada pada keanekaragaman hayati. Ketika keanekaragaman hayati kita habis, flora fauna habis, nah maka akan musnah juga kehidupan manusia Indonesia. Itu yang masalahnya kalau saya berpikir Kang Ade, terutama untuk orang-orang yang di perkotaan, dan sekarang kan orang Indonesia yang tinggal di kota kan makin banyak ya dibandingkan yang di desa. Itu sering tidak merasa bahwa konservasi ini penting dan segera berdampak. Tapi belakangan setelah kita merasa cuacanya aneh nih, di hari yang sama sangat panas tapi bisa hujan deras, tapi panas lagi,
mungkin baru kemudian tersadarkan bahwa konservasi ini penting. Bagaimana, Kang? Ya, konservasi ini kan seharusnya ini juga pemerintah harus melakukan edukasi ya. Bagaimana konservasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah ya. Jadi masing-masing warga negara Indonesia memiliki kesadaran yang bersama untuk menjaga lingkungan. Untuk sama-sama misalnya kalau di Jakarta ada taman hijau, taman bermain. Ini juga harus dijaga, jangan sampai ada sampah misalnya seperti itu. Jadi secara anggaran harus naik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana secara kultural melalui pendidikan, melalui edukasi, terbangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya menjaga konservasi. Jadi konservasi ini kan upaya penyelamatan, menyelamatkan, menjaga lingkungan kita agar tetap hijau. Nah, banyak yang lain misalnya konservasi ini juga harus betul-betul ditopang oleh SDM, polisi kehutanan yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ranger-ranger ini juga harus diberikan kemampuan yang maksimal, kemudian sumber daya yang cukup lah seperti itu. Kita tadi mendengar penjelasan dari Pak Setiawan, kalau saya jadi tersadarkan Kang Ade bahwa konservasi ini sangat berdampak. Tadi disebut ya ada beberapa taman nasional yang adalah tempat tangkapan air yang kemudian menghidupi air bersih kota-kota sekitar. Lalu juga untuk tempat wisata ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Komodo itu pun ternyata adalah salah satu tempat konservasi. Nah, bagaimana supaya kita semua itu sadar bahwa konservasi ini bukan hanya sekedar teks yang jauh dari kehidupan kita, tapi berdampak langsung kepada kita. Ya, mesti ada upaya pendidikan ya, edukasi. Misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa misalnya Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak ini kan semacam catchment area lah gitu kan, tangkapan air, bagaimana air yang ke Jakarta ini bisa baik, misalnya seperti itu. Kemudian juga bagaimana hutan kita dan sebagainya. Misalnya beberapa kawasan daerah yang memang terjadi longsor, banjir bandang. Ini kan karena di hulunya terjadi pengundulan misalnya seperti ini, perusakan lingkungan. Yang terus terjadi. Nah, ini pada akhirnya ketika curah hujan ekstrim gitu kan, ini ya sangat mudah sekali untuk membawa longsor ke bawah gitu ke masyarakat. Jadi konservasi ini harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik. Supaya kita juga tidak dituduh basa-basi, kita harus jeda dahulu Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ade. Salam. Selamat pagi. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini konservasi ternyata anggarannya luar biasa kecil ini. Bagaimana Pak John? Sedih betul saya baca tema yang dibedah oleh Dr. pagi hari ini. Saya kaitkan langsung dengan bencana yang kita alami beberapa belakangan ini ya. Dengan korban begitu banyak. Ya. Ini kan penyebabnya kan jadi kita tidak bisa pungkiri. Ini gara-gara konservasi alam, dari alam sumbernya. Contoh yang Sumatera Barat, di mana longsor gitu, ya. Banjir bandang, ya. Karena konservasi kita begini, rupa dia. Baru terbuka sekarang kan. Masa kan, ya contohnya kalau boleh ke Sumatera Barat sekarang, biasanya di Bukit Tinggi itu kalau siang tuh dingin, atau di Bukit Dingin, sekarang malah panas. Oh, oke. Malah panas, karena ya konservasi.
Ya, dan kita tak usah kita apalah, alam ini tidak bisa lepas pada kehidupan kita sehari-hari, Bung Leo. Ya. Jangan bermain-main dengan alam. Nah, tujuan, maksud nantinya pemerintah itu ikut juga menjaga alam, konservasi alam. Dengan anggaran-anggaran, cuma anggaran kalau cuma 40 ribu satu hektar satu tahun. Aduh, malu kita dengan negara luar, Bung Leo, yang kita berjanji, ya, zero emisi. Iya. Alam, aduh, saya pun sedih betul, Bung Leo. Bagaimana hutan kita dirusak dengan perusahaan-perusahaan yang besar, sawit begitu. Jutaan hektar dikuasai. Masa konservasi kita cuma segitu? Jadi kalau melihat Pak John, ini kan masalahnya kan uang kita ini sedikit kan Pak. Jadi akhirnya dalam penganggaran, kalau saya berusaha memahami ya pola pikir pemerintah pusat terutama, akhirnya penganggaran itu pakai skala prioritas Pak. Ketika tiap hari kita makan nasi, maka beras harus ada, produksi beras kita kurang, maka kita harus impor, maka uang lari ke sana lebih banyak. Karena kalau nggak makan katanya nanti kita bisa mati. Nah kalau konservasi ini kan efeknya mungkin jangka panjang atau secara tidak langsung, jadi penganggarannya ya sudah nanti-nanti saja. Bagaimana Pak John? Aduh, ini kalau gini kali-kalinya pemerintah ya. Kalau gini apa dah kajiannya, ini rusak. Karena gini, ya. Kita kayak Rapel, Bang Leo, ya. Rapel itu enggak. Kalau pegawai baru apa, dia gajinya misalnya tanggal 1 dia mulai bayar, gajinya bulan 5, kan di Rapel tuh. Sama dengan itu, Bang Leo, kita di Rapel ini, bencana ini. Kalau enggak, Bang Leo, ya, di Rapel. Jadi gampang aja, Bang Leo. Kalau saya gampang aja. Ya. Contoh, perusahaan sawit, ya. Berapa juta hektar dia bahkan? Iya, dia dihitung juga. Kau harus juga peduli dengan konservasi alam. Dia nggak aja berapa. Sekarang dia berleha aja perusahaan itu. Jadi jangan kita tunda-tunda ya untuk mengkonservasi kita punya sumber daya alam ini, tidak boleh ditunda-tunda begitu ya Pak John ya? Tidak bisa, boleh, tidak bisa main-main ya. Oke. Kita minta itu sama bencana yang lebih dahsyat lagi ke depan. Tengoklah kalau tidak. Baik. Ini Baik, terima kasih. Lalai dengan ini, abai dengan ini, itu aja. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sujatmoko di Bekasi, Jawa Barat. Pak Sujatmoko, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo sama Bang Ade. Selamat pagi, Pak Sujatmoko. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Konservasi kita ternyata anggarannya kecil ini Pak. Bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya sih jangan basa-basi ya urusan hal ini. Perkara mungkin tadi Bang Leo sampaikan adalah kita anggarannya kecil. Ya tentunya pasti ada risiko juga kalau semuanya kita hari ini berbicara seperti itu. Tapi kita melihat efek untung dan ruginya. Yang mungkin hari ini yang kita lihat di TV setiap jam menayangkan kasus Sumbar ya. Itu kan ngeri sekali itu. Itu kan akibat dari kita tidak hanya melihat dari segi anggaran aja, tapi tidak melihat dari segi efek. Misalnya dari hari ini. Saya dulu ingat sedikit cerita mungkin saya singkat aja. Zaman saya kecil dulu, saya di kampung saya itu, saya kemarau 11 bulan itu saya bisa mancing masih kali. Di sungai itu masih bisa mancing. Tapi hari ini musim hujan aja, saya ke kali itu air itu kotor, Pak. Iya. Kotor ini akibat dari itu. Mungkin yang kedua adalah bahwa kalau berbicara anggaran terus, hari ini saya kadang-kadang melihat gini, di saya itu kan hutan pinus. Itu hutan pinus kalau ditebang, itu uangnya kemana? Saya juga nggak tahu. Karena hari ini saya lihat sudah bisa dibisniskan itu. Jadi orang-orang biasa sudah bisa beli berapa hektar untuk dikelola tuh kayu. Saya nggak tahu uang itu kemana. Itu yang mungkin saya bilang termasuk itu juga. Yang ketiga adalah sedikit lagi nih. Saya kira sumber daya manusianya di kehutanan itu sangat minim karena tidak bisa memetakan mana yang skala prioritasnya itu sendiri. Oke. Terima kasih, mungkin itu aja Bang Leo. Baik, terima kasih Pak Sujatmoko di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Masalah uang yang terbatas itu kan masalah klasik ya Kang Ade ya, di bangsa kita karena banyak yang harus dibangun tapi uangnya sedikit. Kira-kira apa ya usulan kita supaya kemudian kita semua tidak berbasa-basi tapi kita harus jeda lagi Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau melihat keterbatasan anggaran, maka semuanya tidak bisa kita lakukan kalau kita menyerah begitu saja. Apa kira-kira yang bisa kita usulkan supaya kemudian untuk anggaran konservasi kita, bangsa Indonesia, tidak lagi basa-basi? Ya, pertama adalah selain pemerintah terus mengupayakan kenaikan anggaran, ya, anggaran konservasi yang lebih masuk akal, kita sebenarnya punya instrumen lain, ya, instrumen lain untuk mendapatkan pendanaan, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Jadi di situ ada beberapa bentuk pendanaan. Kita bisa tetap menjaga lingkungan. Yang pertama adalah dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah atau bantuan konservasi. Jadi kita punya instrumen juga. Jadi pemerintah harus memaksimalkan. Tetapi memang karena bentuknya peraturan pemerintah ini bisa gampang dipatahkan secara hukum. Harusnya betul-betul bagaimana dana konservasi ataupun inovasi pendanaan untuk menjaga konservasi ini dibuat dalam bentuk undang-undang. Nah, nanti dalam revisi undang-undang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ini akan masuk di situ. Nah, yang lain menurut saya yang paling prinsip menurut saya itu adalah kita mengubah paradigma pembangunan kita. Paradigma pembangunan kita tidak lagi eksploitatif, ya, tidak lagi bagaimana ngotot mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana pembangunan itu harus berkelanjutan, sustainable development. Apa arti pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia hari ini dan masa yang akan datang. Jadi kita hidup tidak hanya hari ini, kita hidup mewariskan kebaikan, mewariskan lingkungan, mewariskan flora fauna untuk anak cucu kita. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Ketika kita gagal membangun paradigma pembangunan berkelanjutan, maka kita akan gagal menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menarik untuk melihat sering sekali bertabrakan kepentingan pembangunan atau ekonomi dengan alam konservasi. Ketika kita pada sekian waktu yang lampau, Kang Ade, melihat pemerintah, saya lupa ya presidennya siapa, itu pernah merobohkan bangunan villa di daerah Puncak, Jawa Barat. Karena saat itu dikatakan Puncak sekarang bukan pohon lagi, tapi beton semua, hutannya katanya. Nah, kita sudah lama tidak mendengar hal-hal seperti itu. Apakah itu memang masih menjadi komitmen pemerintah atau seperti apa? Nah, jelas di depan mata kita kalau kita berbicara Puncak, ya, maka kita sebagian besar wilayah itu adalah wilayah catchment area, wilayah yang terlindungi. Tetapi dari hari ke hari kita terus melihat terjadinya pembangunan di sana. Pembangunan. Villa tuh ya kebanyakan. Villa. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Kehutanan, kalau kita katakanlah mau membuat kawasan di sana sebagai kawasan wisata, maka itu harus bangunan semi permanen, tidak boleh ada bangunan permanen. Itu kalau kita komit pada Undang-Undang Kehutanan. Tapi kan kalah dengan kepentingan komersil, karena kemudian mendatangkan uang, pajak dan segala macam. Betul. Nah, inilah saya kira kembali kepada paradigma pembangunan. Kalau paradigma pembangunan kita mengejar pertumbuhan ekonomi, maka yang akan dilakukan adalah eksploitasi. Maka yang akan dilakukan adalah merusak keanekaragaman hayati. Seperti itu. Kita mungkin akan susah untuk benar-benar memperhatikan alam, karena ketika misalnya bicara pembangunan infrastruktur saja, Kang Ade, jalan tol, jalan layang, kereta cepat, itu kan ada sekian wilayah yang kemudian akhirnya dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Jalan tengahnya bagaimana, Kang? Ya, sebenarnya di undang-undang memberikan keleluasaan, ya. Ada kompensasi-kompensasi yang itu semuanya ada di undang-undang, ya. Infrastruktur yang tadinya mungkin ada pembukaan kawasan hutan konservasi misalnya, mau tidak mau katakan harus diterabas untuk infrastruktur misalnya. Ini kan ada semacam tukar guling, ya. Tukar guling yang sama. Jadi sama-sama konservasi ini terus berlanjut. Yang tidak boleh dilakukan adalah ketika kawasan hutan ditabrak kemudian tidak ada kompensasinya. Nah, ini yang saya kira ini sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Baik, kita harap bahwa apa yang kita sampaikan di sini juga menyumbangkan pemikiran supaya kemudian kita tidak lagi basa-basi untuk menetapkan anggaran konservasi. Kang Ade Alawi, terima kasih. Yang paling penting adalah hutan itu masa depan Indonesia. Hutan masa depan kita. Terima kasih Kang Ade, selamat pagi. Pagi. Misalnya selain mendobrak stagnasi persoalan minimnya anggaran, kiranya kita juga mesti mendesak lagi pengesahan rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk segera mengakhiri semua basa-basi konservasi. Rancangan undang-undang ini harus bisa memastikan pihak pencemar berkontribusi terbesar pada anggaran konservasi. Mari kita sama-sama jaga alam di sekitar kita. Saya Leonard Samusi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda.
Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.